Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya hormati Bapak Budi Sucipto dan Ibu Yeliti Anggiani Iskandar, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Organisasi Logistik, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Anggita, serta rekan-rekan saya yang lain yaitu Emilia, Fat, Angela, Septiana, dan Sarah akan menampilkan pemaparan tentang pelatihan dan pengembangan karyawan. Pemaparan lebih jelasnya akan dijelaskan di dalam video. Jadi tanpa perlu banyak basa-basi, mari kita mulai pembahasannya. Selamat menyaksikan teman-teman. Memilih karyawan dengan hati-hati tidak menjamin mereka akan bekerja secara efektif. Bahkan, karyawan berpotensi besar tidak dapat melakukan pekerjaan mereka jika mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan atau bagaimana melakukannya. Memastikan bahwa seorang karyawan mengetahui apa yang harus dilakukan adalah tujuan orientasi dan pelatihan. Oleh karena itu, setiap manajer harus tahu bagaimana mengarahkan dan melatih karyawannya. Baiklah, yang pertama kita akan mulai dengan orientasi. Orientasi karyawan adalah sebuah prosedur untuk memberi karyawan baru informasi seperti kata sandi komputer dan peraturan perusahaan yang mereka perlukan untuk melakukan pekerjaan mereka. Tujuan orientasi karyawan adalah yang pertama, membuat karyawan baru merasa diterima dan betah menjadi bagian dari tim. Yang kedua, memastikan karyawan baru memiliki informasi dasar untuk bekerja secara efektif. Yang ketiga, yaitu membantu karyawan baru memahami organisasi dalam arti luas. Yang keempat, adalah mensosialisasikan karyawan baru tersebut ke dalam budaya perusahaan. Misalnya, program warisan dan budaya Mayo Clinic menekankan nilai-nilai Mayo Clinic seperti kerja tim, integritas, layanan pelanggan, dan saling menghormati. Durasi program orientasi tergantung pada apa yang dicakup. Beberapa membutuhkan waktu beberapa jam. Spesialis sumber daya manusia atau di perusahaan yang lebih kecil biasa disebut manajer kantor, melakukan bagian pertama dari orientasi dengan menjelaskan hal-hal dasar seperti jam kerja dan tunjangan. Kemudian supervisor melanjutkan dengan menjelaskan organisasi departemen, memperkenalkan karyawan baru kepada rekan barunya, membiasakannya dengan tempat kerja, dan mengurangi kegugupan pada hari pertama. Minimal orientasi harus memberikan informasi tentang hal-hal seperti tunjangan karyawan, kebijakan personel, langkah-langkah dan peraturan keselamatan, serta tur fasilitas. Proses orientasi diharapkan membuat karyawan baru merasa istimewa dan bangga bekerja untuk perusahaan. Setelah itu, karyawan baru harus menerima dan menandatangani buku pegangan karyawan cetak. Dalam melakukan orientasi, biasanya perusahaan menggunakan dua media yang digunakan, yaitu buku pedoman karyawan atau yang berbasis teknologi. Dalam menggunakan buku pedoman karyawan, pengusaha harus berasumsi bahwa isi buku tersebut adalah komitmen yang mengikat secara hukum. Yang media yang kedua yaitu berbasis teknologi. Dalam hal ini, pengusaha menggunakan teknologi untuk orientasi. Beberapa pemberi kerja menambahkan kode QR yang dapat dipindai untuk memberikan informasi tentang setiap departemen dan perannya. Setelah proses orientasi, tahap selanjutnya adalah pelatihan. Pelatihan berarti memberi karyawan baru atau saat ini keterampilan yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka, seperti menunjukkan kepada tenaga penjualan baru cara menjual produk. Pelatihan mungkin melibatkan pemegang pekerjaan saat ini, lalu mereka menjelaskan pekerjaan tersebut kepada karyawan baru, atau dengan mengikuti kelas multiminggu. Dalam 1 tahun terakhir, pengusaha menghabiskan sekitar $1.300 per karyawan untuk pelatihan. Pelatihan itu penting, bahkan jika karyawan berpotensi besar tidak tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya, mereka akan berimprovisasi atau tidak melakukan apapun yang berguna sama sekali. Selain itu, orang yang berprestasi tinggi sering mulai mencari posisi baru karena ketidakpuasan dengan pelatihan yang tidak memadai. Manajer harus memahami implikasi hukum pelatihan. Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964 dan undang-undang terkait mengharuskan pemberi kerja menghindari tindakan diskriminatif dalam semua aspek proses manajemen sumber daya manusianya, dan itu berlaku untuk memilih karyawan mana yang akan dilatih. Manajer menghadapi konsekuensi yang hampir sama untuk mendiskriminasi individu yang dilindungi ketika memilih kandidat untuk pelatihan, seperti yang mereka lakukan dalam memilih kandidat untuk pekerjaan atau untuk promosi.
Pelatihan yang tidak memadai juga dapat membuat pemberi kerja bertanggung jawab atas pelatihan yang lalai, yang mana employer gagal untuk melatih secara memadai yang mengakibatkan seorang karyawan merugikan pihak ketiga. Rencana strategis pemberi kerja harus memandu tujuan pelatihan jangka panjangnya. Menyelaraskan strategi dan pelatihan sangat penting agar pelatihan yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan strategi perusahaan. Tahapan dalam menyelaraskan strategi dan pelatihan, yang pertama yaitu mengidentifikasi perilaku karyawan yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan strateginya. Kemudian menyimpulkan keterampilan dan pengetahuan apa yang dibutuhkan karyawan. Selanjutnya, menetapkan tujuan dan program pelatihan untuk menanamkan kompetensi inti. Strategi AT&T mendorong perusahaan menuju masa depan digital baru, dari kabel ke cloud. AT&T memulai program pelatihan ulang besar-besaran yang disebut Workforce 2020. Program ini memiliki 3 pilar utama, yaitu identifikasi kebutuhan keterampilan, pelatihan dan pengembangan, dan evaluasi. Pertama, manajer AT&T mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan karyawannya untuk masa depan digital yang baru. Kedua, AT&T membantu karyawan mengidentifikasi dan mendapatkan pelatihan dan pengembangan yang dibutuhkan. Misalnya menciptakan platform karir karyawan online. Platform tersebut berisi alat untuk menilai bakat seseorang terhadap pekerjaan yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga, AT&T mengevaluasi efektivitas program tenaga kerja 2020 dalam hal aktivitas, hidrolik, hasil bisnis, dan sentimen. Lebih dari 140.000 karyawan baru-baru ini mengejar pembelajaran yang mereka butuhkan untuk mengisi pekerjaan dan peran baru AT&T. Terima kasih Sarah Nur Azizah. Proses pelatihan 5 langkah EDIE. Yang pertama, menganalisa kebutuhan pelatihan. Yang kedua, desain program pelatihan secara keseluruhan. Yang ketiga, mengembangkan kursus. Yang keempat, melaksanakan pelatihan. Dan yang terakhir adalah evaluasi efektivitas kursus. Menganalisa kebutuhan pelatihan. Yang pertama, analisis kebutuhan pelatihan strategis. Yang kedua, analisis kebutuhan pelatihan untuk karyawan saat ini. Yang ketiga, analisis kebutuhan pelatihan karyawan baru. Dan yang terakhir adalah analisis kebutuhan kinerja karyawan saat ini. Analisis kebutuhan pelatihan strategis. Analisis ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang memungkinkan perusahaan untuk memasuki lini bisnis baru atau memperluas cabangnya ke luar negeri. Analisis ini untuk mengidentifikasi kebutuhan karyawan untuk mengisi pekerjaan di masa yang depan. Analisis kebutuhan pelatihan karyawan saat ini. Analisis ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja para karyawan, khususnya karyawan baru dan karyawan yang mempunyai kinerja yang kurang. Tugas utama dari perusahaan adalah menentukan apa yang diperlukan dari perusahaan dan memecahnya menjadi subtugas dan kemudian mengajarkannya kepada karyawan baru. Menganalisa kebutuhan untuk karyawan sangat kompleks, karena perusahaan juga harus memastikan apakah pelatihan ini ada solusinya. Misalnya, kinerja pekerja yang turun karena motivasi yang buruk. Oleh karena itu, manajer harus bisa menganalisis kebutuhan karyawan baru dan karyawan saat ini. Analisis kebutuhan pelatihan karyawan baru. Tujuan dari pelatihan ini adalah memberikan keterampilan untuk karyawan baru yang perusahaan butuhkan untuk melakukan pekerjaan. Analisis tugas adalah studi rinci tentang pekerjaan untuk mengidentifikasi keterampilan khusus yang dibutuhkan untuk perusahaan. Di sini, manajer juga harus menampilkan kebutuhan pelatihan standar kerja, melakukan pekerjaan, dan menanyai supervisor. Analisis kinerja kebutuhan karyawan saat ini. Pada saat kinerja karyawan buruk, maka perusahaan tidak dapat berasumsi bahwa pelatihan adalah solusinya. Dengan arti lain, apakah kurangnya pelatihan atau faktor lain? Analisis kinerja adalah proses verifikasi bahwa adanya kekurangan kinerja karyawan dan menentukan apakah pemberi kerja harus memperbaikan kekurangan tersebut melalui pelatihan atau memindahkan karyawan. Contoh, kekurangan kinerja adalah karyawan yang diwajibkan untuk masuk 8 jam untuk jadwal jam kerjanya, tetapi karyawan tersebut hanya masuk 6 jam sehari. Langkah untuk mengidentifikasi kinerja karyawan. Yang pertama, penilaian kinerja. Yang kedua,
data kinerja karyawan terkait pekerjaannya. Yang ketiga, pengamatan oleh supervisor. Yang keempat, melakukan wawancara kepada karyawan atau atasannya. Yang kelima, tes hal-hal terkait pekerjaan, keterampilan, dan kehadiran. Yang keenam, survei sikap karyawan. Yang ketujuh, catatan harian karyawan. Yang kedelapan, perangkat lunak analisis kesenjangan kinerja khusus seperti Saba Software dan INC. Merancang program pelatihan. Yang pertama, menentukan tujuan pelatihan. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi. Yang ketiga, menjadikan pelatihan yang bermanfaat. Yang keempat, membuat pelatihan keterampilan dengan jelas dan mudah. Dan yang terakhir adalah memperkuat pembelajaran pelatihan. Merancang program pelatihan. Desain ini berarti merencanakan sebuah program pelatihan secara keseluruhan, termasuk tujuan pelatihan, metode penyampaian, dan evaluasi program. Sublangkah termasuk untuk menetapkan tujuan kinerja, membuat garis besar pelatihan yang merinci, atau dengan kata lain, semua langkah program pelatihan dilaksanakan dari awal hingga akhir. Sebagian besar pemberi kerja dapat membangun program pelatihan berdasarkan konten online dan offline yang ada, yang ditawarkan oleh penyedia konten pelatihan. Yang pertama, menentukan tujuan pelatihan. Pada dasarnya, pelatih harus detail dalam menjelaskan identifikasi hasil yang diinginkan program. Pelatihan, pengembangan, pembelajaran, atau lebih umum, tujuan instruksional harus menentukan secara terukur apa yang harus dapat dilakukan peserta pelatihan setelah berhasil. Menyelesaikan program pelatihan. Sebagai contoh, perwakilan layanan teknis akan dapat menyelesaikan panduan warna pada mesin fotokopi dalam waktu 10 menit sesuai dengan spesifikasi perangkat. Tujuan dari pembelajaran adalah, yang pertama, kita harus mengatasi kekurangan kinerja yang kita identifikasi. Jadi, jika penjualan tim penjualan 40% terlalu rendah, tujuannya harus fokus untuk memastikan bahwa anggota tim mendapatkan pengetahuan produk yang mereka butuhkan untuk meningkatkan penjualan. Tetapi, pada saat yang sama, tujuan pembelajaran harus praktis dan mengingat kendala. Yang kedua adalah menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi. Pelatihan jarang yang mungkin, misalnya dalam hal kapasitas intelektual. Oleh karena itu, dalam menetapkan lingkungan belajar, manajer harus menangani beberapa masalah kemampuan peserta pelatihan. Misalnya, bagaimana program kami mengakomodasi perbedaan kemampuan peserta pelatihan. Karyawan pelatihan juga harus termotivasi. Manajer tidak boleh membuang waktunya untuk menunjukkan kepada karyawan yang tidak tertarik bagaimana melakukan sesuatu. Yang ketiga, menjadikan pelatihan yang bermanfaat. Peserta didik lebih termotivasi untuk mempelajari sesuatu yang memiliki arti bagi mereka. Karena itu, berikan pandangan sekilas tentang materi yang akan kami presentasikan. Menggunakan contoh yang sudah dikenal, atur informasi sehingga Anda dapat menyajikannya secara logis. Menggunakan istilah atau konsep yang sudah dikenal, menggunakan alat bantu visual, menciptakan kebutuhan pelatihan yang dirasakan dalam pikiran peserta pelatihan, dan yang terakhir, menetapkan tujuan. Yang keempat adalah membuat pelatihan keterampilan dengan jelas dan mudah. Memaksimalkan kesamaan antara situasi pelatihan dan situasi kerja. Memberikan pelatihan yang memadai, memberi label atau mengidentifikasi setiap fitur mesin atau langkah dalam proses. Mengarahkan perhatian peserta pelatihan pada aspek-aspek penting dari pekerjaan. Misalnya, jika Anda melatih perwakilan layanan pelanggan untuk menangani panggilan, jelaskan berbagai jenis panggilan yang akan mereka temui. Memberikan informasi pengawasan, memberi kesempatan berbaur bagi peserta pelatih untuk menggunakan keterampilan. Yang kelima adalah memperkuat pembelajaran pelatihan, memastikan karyawan mendapatkan banyak feedback. Peserta belajar paling baik ketika pelatih segera memperkuat tanggapan yang benar,
mungkin dengan cepat selesai. Pelatihan setengah hari umumnya lebih baik daripada pelatihan sehari penuh. Memberikan tugas tindak lanjut di akhir pelatihan, sehingga peserta pelatihan diperkuat dengan menerapkan kembali pada pekerjaan yang telah mereka pelajari. Dan yang terakhir adalah memberi insentif. Misalnya, Hudson Trail Outfitters menawarkan insentif perlengkapan outdoor kepada peserta pelatihan untuk menyelesaikan segmen program pelatihan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Angela Junior. Terima kasih Tian Majid. Selanjutnya mengembangkan program. Pengembangan program merupakan merakit konten dan materi dalam pelatihan program, yang berarti memilih konten yang spesifik untuk ditampilkan programnya, dan merancang atau memilih metode pembelajaran spesifik, seperti kasus, berbasis web, ceramah, dan sebagainya. Peralatan dan materi juga termasuk pelatihan. Contohnya, iPad, buku, slide PPT, aktivitas kursus, dan sebagainya. Beberapa perusahaan membuat konten pelatihan tersendiri, tetapi ada juga pilihan konten online dan offline. Situs web Association for Talent Development merupakan gambaran konten penawaran pelatihan dan pengembangan yang tersedia, dan mencakup program sertifikat tentang topik-topik seperti pelatihan, keterampilan, konsultasi, dan keterampilan prestasi. Selanjutnya, melaksanakan program pelatihan. Setelah merancang dan mengembangkan program pelatihan, lalu manajemen dapat menerapkan dan mengevaluasi program pelatihan tersebut. Perlu diperhatikan bahwa ada beberapa langkah praktis yang dapat dilakukan sebelum, selama, dan setelah pelatihan itu dimulai. Untuk meningkatkan pembelajaran dan ketertiban peserta, maka ada 3 step. Yang pertama, sebelum pelatihan, pihak perusahaan harus mengumumkan jauh dari hari sebelumnya untuk memberikan arahan, memberikan kontak, dan memastikan peserta memiliki materi pra-pelatihan. Yang kedua, selama pelatihan, pastikan semua peserta memiliki pertanyaan yang sudah disiapkan atau yang membutuhkan bimbingan. Yang ketiga, setelah pelatihan, bukan berarti program yang berjalan sudah berakhir, maka ini adalah bagian akhir. Tetapi sebaliknya, pastikan secara berkala bahwa peserta mampu mengelola pembelajaran apa saja yang sudah didapatkannya. Pelatihan kerja. Pelatihan di tempat kerja merupakan meminta seseorang untuk mempelajari pekerjaannya dengan benar-benar dipraktikkan atau dilakukan. Dari karyawan sampai CEO harus mendapatkan pelatihan di tempat kerja untuk bisa profesional saat mereka bergabung dengan perusahaan lainnya. Jenis pelatihan langsung. Pelatihan di tempat kerja adalah bagian dari pelatihan multifaset di Men's Warehouse yang menggabungkan pelatihan di tempat kerja dengan program inisiasi yang komprehensif dan seminar pendidikan berkelanjutan. Jenis pelatihan langsung ini dikenal dengan metode pelatihan atau pengganti. Seorang pekerja berpengalaman atau supervisor dapat pelatihan untuk melatih karyawan yang baru atau karyawan tersebut. Pelatihan magang. Proses di mana seseorang yang menjadi pekerja terampil biasanya melalui kombinasi pembelajaran formal dan pelatihan di tempat kerja untuk jangka panjang, dan seringkali di bawah pengawasan pengrajin ahli. Banyak pemagang yang membayar dengan baik. Contohnya Tennessee Valley Authority. Untuk magang pertama kali mendapatkan bayaran sekitar $40.000 sampai $65.000 setahun. Selanjutnya ada langkah-langkah daftar magang populer. Step yang pertama, persiapkan pelajaran. Step yang kedua, presentasikan operasinya. Step ketiga, lakukan uji coba. Dan step keempat, tindak lanjut. Selanjutnya, pembelajaran informal. Pakar pelatihan menggunakan notasi 70%, 20%, dan 10% sebagai aturan. 70% pembelajaran pekerjaan yang terjadi secara informal di dalam atau luar pekerjaan, 20% mencerminkan interaksi sosial misalnya antara karyawan lain di tempat kerja, dan 10% adalah pelatihan formal yang sebenarnya. Pengusaha memfasilitasi pembelajaran yang informal. Misalnya salah satu pabrik semen menempatkan peralatan di area kafetaria untuk memanfaatkan diskusi terkait pekerjaan yang sedang berlangsung, beserta barang-barang lainnya. Untuk perusahaan Google, mendukung kafetaria di tempat kerja dengan mempunyai makanan gratis dan bersubsidi.
Lalu karyawan bisa makan bersama dan melalui interaksi mereka dapat mempelajari ide-ide baru dan membangun hubungan yang lebih baik dan kuat. Selanjutnya, pelatihan instruksi kerja. Pertama, membuat daftar langkah-langkah pekerjaan yang diperlukan. Misalnya untuk menggunakan pemotong kertas mekanis masing-masing dalam urutan yang benar. Kemudian daftarkan titik kunci yang sesuai pada setiap langkah. Langkah-langkah seperti pelatihan instruksi kerja yang ditunjukkan kepada peserta pelatihan apa yang harus dilakukan dan poin-poin kunci menunjukkan bagaimana seharusnya. Selanjutnya, pembelajaran. Pembelajaran yang cepat dan sederhana untuk menyajikan pengetahuan kepada kelompok besar peserta pelatihan. Ketika tenaga penjualan perlu mempelajari fitur produk baru. Berikut adalah beberapa pedoman untuk menyajikan pembelajaran. Yang pertama, jangan memulai dengan langkah yang salah. Selanjutnya, bicaralah hanya tentang apa yang Anda ketahui dengan baik. Selanjutnya, pastikan lawan bicara Anda mengerti apa yang Anda jelaskan. Lalu, berikan sinyal kepada pendengar Anda. Lalu, gunakan anekdot dan cerita untuk menunjukkan daripada menceritakan. Selanjutnya, waspadalah terhadap pendengar Anda. Selanjutnya, pertahankan kontak mata dengan pendengar. Selanjutnya, pastikan semua orang bisa mendengar dan ulangi pertanyaan jika tidak jelas terdengar. Selanjutnya, biarkan tangan menggantung secara alami di sisi tubuh Anda. Selanjutnya, bicara dari catatan atau slide PowerPoint, bukan membaca skrip yang dibuat. Selanjutnya, materi yang panjang sebaiknya dibuat menjadi serangkaian materi yang singkat. Selanjutnya, berlatihlah dalam kondisi serupa dengan kondisi di mana Anda akan benar-benar mempresentasikan. Selanjutnya, pembelajaran terprogram. Pembelajaran terprogram menyajikan fakta dan pertanyaan tindak lanjutnya. Pertanyaan berikutnya tergantung bagaimana pelajar menjawab pertanyaan sebelumnya. Pembelajaran terprogram mengurangi waktu pelatihan, dan ini juga memfasilitasi pembelajaran dengan membiarkan peserta belajar dengan standar kecepatan mereka sendiri, mendapatkan umpan langsung dan mengurangi risiko kesalahan mereka. Terdapat juga langkah-langkah untuk pembelajaran terprogram. Metode belajar mandiri yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, menyajikan pertanyaan, fakta, atau masalah kepada pelajar. Yang kedua, mengizinkan semua orang untuk merespon. Yang ketiga, memberikan respon tentang keakuratan jawaban dengan instruksi tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Selanjutnya, permodalan perilaku. Permodalan perilaku adalah salah satu intervensi pelatihan berbasis psikolog yang paling banyak digunakan, diteliti dengan baik, dan sangat dihormati. Dan permodalan perilaku melibatkan cara-cara menunjukkan cara yang benar atau model kepada peserta dalam melakukan sesuatu, lalu membiarkan peserta berlatih seperti semestinya dan memberikan umpan balik tentang kinerja peserta selama pelatihan. Prosedur dasarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, permodalan. Yang kedua, bermain peran. Yang ketiga, penguatan sosial. Yang keempat, pemindahan pelatihan. Selanjutnya adalah pelatihan berbasis audio visual. Meskipun digantikan oleh metode berbasis web lainnya, teknik pelatihan berbasis audio visual seperti DVD, film, PowerPoint, dan kaset audio masih sering digunakan. Formotor Company menggunakan video dalam sesi pelatihannya untuk mensimulasikan masalah dan reaksi terhadap berbagai keluhan pelanggan. Misalnya, pelatihan ruang depan. Peserta dapat belajar pada peralatan aktual atau simulasi, tetapi dilatih di luar pekerjaan. Pelatihan ruang depan diperlukan ketika terlalu mahal atau berbahaya untuk melatih karyawan di tempat kerjanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggita. Terima kasih Angela. Selanjutnya, Electronic Performance Support System atau EPSS. EPSS ini merupakan kumpulan alat dan tampilan terkomputerisasi yang mengotomatiskan pelatihan, dokumentasi, dan dukungan telepon. EPSS ini mengintegrasikan otomatisasi ini ke dalam aplikasi dan memberikan dukungan yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih efektif daripada metode tradisional. EPSS ini merupakan alat bantu kerja modern. Alat bantu kerja adalah serangkaian instruksi, diagram, atau metode serupa
yang tersedia di lokasi kerja untuk memandu pekerja. Alat bantu kerja bekerja sangat baik pada pekerjaan kompleks yang membutuhkan banyak langkah. Berikut ini merupakan elemen pembelajaran online yang pertama, yaitu learning portals atau portal pembelajaran. Portal pembelajaran menawarkan karyawan akses online untuk pelatihan. Banyak pemberi kerja mengatur agar vendor pelatihan online menyediakan kursusnya melalui portal pemberi kerja. Paling sering, pemberi kerja membuat kontrak dengan application service provider. Kemudian yang kedua, ada virtual classroom. Metode pengajaran yang menggunakan perangkat lunak berkolaborasi khusus untuk memungkinkan beberapa pembelajar jarak jauh menggunakan PC atau laptop mereka untuk berpartisipasi dalam diskusi audio dan langsung berkomunikasi melalui teks tulis dan belajar melalui konten seperti slide PowerPoint. Kelas virtual menggabungkan pembelajaran online terbaik yang ditawarkan oleh sistem seperti Blackboard dengan video dan audio langsung. Kemudian yang ketiga yaitu mobile and micro learning. Semakin banyak pembelajaran dan pengembangan yang berukuran kecil dan disampaikan melalui perangkat seluler, pembelajaran seluler atau pembelajaran sesuai permintaan berarti menyampaikan konten pembelajaran sesuai permintaan pelajar. Melalui perangkat seluler, seperti ponsel pintar, laptop, dan tablet dimanapun dan kapanpun, pelajar memiliki waktu dan keinginan untuk mengaksesnya. Sebagian besar perusahaan mendistribusikan komunikasi dan pelatihan internal melalui perangkat seluler. Persyaratan penting di sini adalah untuk menghubungkan hasil yang diinginkan, seperti mempelajari cara menutup penjualan dengan pelajaran mikro yang ringkas dan terarah. Menurut Diversity Counts Online Accessibility Web Content Accessibility Guidelines 2.0, mensyaratkan bahwa konten pendidikan dan pelatihan harus terlihat, bisa dioperasikan, dimengerti, dan kokoh untuk orang-orang yang cacat. Dapat terlihat berarti misalnya program menyediakan teks untuk multimedia dan memungkinkan mereka melihat dan mendengar konten. Dapat dioperasikan berarti misalnya bahwa pengguna memiliki cukup waktu untuk menggunakan konten. Dapat dimengerti berarti teks tersebut dapat dibaca dan dimengerti. Kokoh berarti program ini kompatibel dengan browser dan alat pengguna. Selanjutnya, lifelong and literacy training techniques. Lifelong learning berarti memberikan pengalaman belajar yang berkelanjutan kepada karyawan selama mereka bekerja di perusahaan, dengan tujuan memastikan mereka memiliki kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka dan untuk memperluas wawasan mereka. Dapat beberapa pelatihan yaitu literasi training dan diversity training. Selanjutnya, team training. Pelatihan tim berfokus pada masalah teknis, interpersonal, dan manajemen tim. Istilah dari pelatihan teknis misalnya, manajemen mendorong karyawan tim untuk mempelajari pekerjaan satu sama lain untuk mendorong penugasan tim yang fleksibel. Ini biasanya dilakukan pelatihan silang. Pelatihan silang berarti melatih karyawan untuk menugaskan tugas atau pekerjaan yang berbeda dari tugas mereka sendiri dan melakukannya memfasilitasi rotasi pekerjaan. Seperti ketika Anda mengharapkan anggota tim untuk sekali berbagi pekerjaan atau bagian dari pekerjaan. Masalah interpersonal sering merusak kerja tim. Oleh karena itu, pelatihan tim biasanya mencakup kemampuan interpersonal pelatihan seperti dalam mendengarkan, berkomunikasi, menangani konflik, dan bernegosiasi. Tim yang efektif juga membutuhkan manajemen tim keterampilan. Misalnya, dalam pemecahan masalah, manajemen rapat, pengambilan keputusan konsensus, dan kepemimpinan tim. Banyak pengusaha menggunakan pelatihan tim untuk membangun tim manajemen yang lebih kohesif. Selanjutnya, video conferencing. Video conferencing melibatkan penyampaian program melalui jalur broadband, internet, atau satelit. Selanjutnya, Computer Based Training atau CBT. CBT menggunakan sistem berbasis komputer interaktif untuk meningkatkan pengetahuan atau keterampilan. Misalnya, pengusaha menggunakan CBT untuk mengajari karyawan metode yang aman untuk menghindari jatuh. Sistem ini memungkinkan peserta pelatihan mengulang pelajaran dan menjawab pertanyaan, dan juga sangat efektif bila dipasangkan dengan latihan aktual dari pelatih. Pelatihan berbasis komputer ini semakin realistis. Sebagai contoh, pelatihan multimedia interaktif mengintegrasikan teks, video, grafik,
foto, animasi, dan suara untuk menciptakan lingkungan pelatihan yang kompleks di mana peserta pelatihan itu berinteraksi. Selanjutnya, simulated learning and gaming. Banyak pengusaha menggunakan simulasi komputerisasi atau kadang-kadang disebut pembelajaran interaktif untuk menyuntikkan realisme ke dalam pelatihan mereka. Itu salah satunya menggunakan virtual reality atau VR, yang mana VR menempatkan peserta pelatihan dalam lingkungan 3 dimensi buatan yang mensimulasikan peristiwa dan situasi yang dialami di tempat kerja. Perangkat sensorik mengirimkan bagaimana peserta pelatihan merespon komputer, dan peserta pelatihan bisa melihat, merasakan, dan mendengar apa yang sedang terjadi, dibantu oleh kacamata khusus dan perangkat sensorik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Emilia. Terima kasih Anggita. Selanjutnya adalah meningkatkan kinerja. Alat SDM untuk manajer lini dan usaha kecil. Yang pertama adalah membuat program pelatihan Anda sendiri. Seringkali perusahaan-perusahaan tidak dapat menyediakan program pelatihan untuk orang-orang yang baru mereka pekerjakan, tapi Anda memiliki banyak pilihan. Yang kedua adalah membuat program pelatihan 5 langkah Anda sendiri. Yang pertama yaitu analyze atau apakah pelatihan adalah masalahnya. Yang kedua design atau pembelajaran tujuan dan memotivasi peserta pelatihan. Yang ketiga develop atau bahan dan metode apakah yang digunakan. Yang keempat implement yaitu melatih orang tersebut. Dan yang terakhir adalah evaluate. Mulailah dengan memilih tujuan pelatihan atau apa yang harus dilakukan karyawan setelah pelatihan. Kemudian, tulislah deskripsi pekerjaan dan langkah-langkah dalam setiap tugas pekerjaannya. Lalu, tulislah formulir pelatihan instruksi kerja. Dan terakhir, tentang pengenalan pekerjaan dan bagaimana pekerjaan itu berhubungan dengan pekerjaan lain di perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah gunakan vendor pribadi. Pemilik usaha kecil dapat memanfaatkan ratusan solusi pelatihan, mulai dari program belajar mandiri hingga program khusus. Contohnya seperti pemberi kerja dapat mengatur dengan Pure Safety agar karyawannya mengikuti kursus keselamatan kerja dari www.puresafety.com. Yang keempat adalah cek SBA atau Small Business Administration. Pemerintah menyediakan kampus virtual yang menawarkan kursus online, lokakarya, publikasi, dan alat pembelajaran untuk usaha kecil. Selanjutnya adalah periksa NAM atau National Association of Manufacturers. NAM merupakan organisasi perdagangan industri terbesar di Amerika Serikat. Ini mewakili 14.000 produsen anggota, termasuk 10.000 perusahaan kecil dan menengah. NAM membantu karyawan dengan meningkatkan dan mempertahankan keterampilan kerja dan melanjutkan pengembangan profesional mereka. Ini menawarkan kursus dan proses sertifikasi keterampilan. Pengusaha cukup membayar $10-30 untuk setiap kursus yang diambil oleh karyawannya. Selanjutnya adalah melaksanakan program pengembangan manajemen. Pengembangan manajemen adalah upaya untuk meningkatkan kinerja manajerial dengan memberikan pengetahuan, mengubah sikap, atau meningkatkan keterampilan. Oleh karena itu, termasuk ke dalam program in-house seperti pembinaan, kursus, dan tugas rotasi. Pengembangan manajemen penting karena promosi dari dalam adalah sumber utama bakat manajemen.
dan hampir semua manajer yang dipromosikan memerlukan pengembangan untuk mempersiapkan mereka untuk pekerjaan baru mereka. Selain itu, pengembangan manajemen memfasilitasi kelangsungan organisasi dengan mempersiapkan karyawan dan manajer untuk dengan lancar menduduki posisi yang lebih tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peran strategi dalam pengembangan manajemen. Program pengembangan manajemen harus dapat mencerminkan rencana strategis perusahaan. Contohnya seperti untuk memasuki bisnis baru atau memperluas bisnis ke luar negeri. Memberitahu bahwa pemberi kerja akan membutuhkan rencana sukses untuk mendapatkan dana atau mengembangkan manajer yang memiliki keterampilan untuk mengelola bisnis baru tersebut. Kemudian, pengembangan manajemen memberikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan oleh para manajer untuk lebih unggul dalam pekerjaan mereka. Beberapa pengembangan manajemen dilakukan di seluruh perusahaan dan melibatkan sebagian besar manajer baru. Program pengembangan memiliki tujuan lain, yaitu mengisi posisi puncak seperti CEO. Pengembangan manajemen mendukung pengusaha proses perencanaan sukses. Perencanaan sukses melibatkan pengembangan rencana tenaga kerja untuk posisi teratas perusahaan. Itu merupakan proses untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengembangkan kepemimpinan organisasi secara sistematis untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya adalah penilaian kandidat dan kotak 9 kotak. Kotak 9 kotak merupakan alat untuk menunjukkan potensi dari rendah ke sedang ke tinggi pada sumbu vertikal dan pertunjukan dari rendah ke sedang ke tinggi dari bagian bawah. Kemudian ada pelatihan dan rotasi manajerial di tempat kerja. Metode pelatihan manajerial di tempat kerja meliputi rotasi pekerjaan, pendekatan pembinaan atau pelatihan, dan pembelajaran tindakan. Rotasi pekerjaan adalah memindahkan manajer dari departemen ke departemen untuk memperluas pemahaman mereka tentang bisnis dan menguji kemampuan mereka. Selain itu, rotasi kerja membantu menghindari stagnasi melalui pengenalan sudut pandang baru secara terus-menerus di setiap departemen, dan juga membantu mengidentifikasi poin kuat dan lemah setiap peserta pelatihan. Perubahan pekerjaan secara berkala juga dapat meningkatkan kerjasama antar departemen. Para manajer lebih memahami masalah satu sama lain dan memperluas kenalan seseorang. Selanjutnya adalah pelatihan manajemen dan teknik pengembangan di luar pekerjaan. Terdapat beberapa metode di luar pekerjaan untuk melatih dan mengembangkan manajer, yaitu metode yang pertama, metode studi kasus. Metode studi kasus merupakan pelatihan untuk memecahkan masalah realistis setelah mempelajari deskripsi kasus tertulis atau video. Tujuannya adalah untuk mengembangkan keterampilan khusus. Metode yang kedua adalah komputerisasi permainan manajemen, yang memungkinkan untuk belajar dengan membuat keputusan realistis dalam situasi simulasi. Gamifikasi merupakan pelatihan secara umum untuk meningkatkan pembelajaran, keterlibatan, dan moral yang cukup mudah untuk dicapai. Contohnya adalah dengan menggunakan sistem poin, lencana, dan papan peringkat dalam pelatihan. Metode selanjutnya adalah seminar luar. Beberapa perusahaan dan universitas menawarkan seminar dan konferensi pengembangan manajemen berbasis web dan juga tradisional. Contohnya adalah seperti pelatihan ketegasan untuk manajer, pelatihan ketegasan untuk wanita dalam bisnis, dasar-dasar akuntansi biaya. Kemudian metode selanjutnya adalah program terkait universitas. Universitas memberikan pendidikan eksekutif dalam kepemimpinan, pengawasan, dan sejenisnya. Program pendidikan eksekutif ini dapat berlangsung selama 1 hari atau 1-4 bulan. Contohnya adalah seperti program manajemen tingkat lanjut dari Sekolah Pascasarjana Administrasi Bisnis di Harvard. Metode selanjutnya adalah bermain peran. Tujuannya adalah menghasilkan situasi yang realistis dan meminta peserta untuk mengambil bagian dari orang-orang dalam situasi tertentu. Selain itu, tujuan dalam bermain peran adalah mengembangkan keterampilan peserta pelatihan di bidang kepemimpinan dan pendelegasian. Metode selanjutnya adalah Corporate University. Banyak perusahaan membuat pusat pengembangan internal atau Corporate University. Corporate University menyelaraskan penawaran dengan tujuan perusahaan, fokus kepada pengembangan keterampilan yang mendukung kebutuhan bisnis, mengevaluasi pembelajaran dan kinerja, menggunakan teknologi untuk mendukung pembelajaran, dan bermitra dengan akademisi. Selanjutnya, metode pelatih eksekutif. Pelatih eksekutif merupakan konsultan luar
yang mempertanyakan bos eksekutif, rekan kerja, atau bahkan keluarga untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan para eksekutif agar para eksekutif dapat memanfaatkan kekuatan mereka untuk mengatasi kelemahan mereka. Beberapa perusahaan menggunakan pelatih eksekutif untuk mengembangkan efektivitas manajer mereka. Para ahli menyarankan untuk menggunakan penilaian formal sebelum melakukan pembinaan agar dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, dan juga dapat memberikan pembinaan yang lebih terfokus. Metode yang terakhir adalah sistem pembelajaran SHRM atau Society for Human Resource Management, menawarkan beberapa program pelatihan persiapan seperti belajar mandiri dan pilihan universitas yang mencakup interaksi kelas dengan pelajar lainnya. SHRM mendorong SDM profesional untuk memenuhi syarat sertifikasi dengan mengikuti ujian. Selanjutnya adalah pengembangan kepemimpinan di Cigna. Cigna menawarkan beberapa pengembangan kepemimpinan berdasarkan spesialisasi. Contohnya seperti program pengembangan eksekutif aktuaria, program pengembangan keuangan, dan program kepemimpinan layanan kesehatan. Program ini perlu rotasi fungsional masing-masing selama 12-24 bulan, yang mana peserta pelatihan dapat meningkatkan keterampilan manajemen dan kepemimpinan umum mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fat. Pembentukan tren, tugas pengembangan diferensial manajemen talent atau manajemen yang disesuaikan. Karakteristik program pengembangan kepemimpinan efektif. Apa itu karakteristik program pelatihan kepemimpinan yang efektif? Satu temuan dari sebuah studi utama menunjukkan hal ini. Program terbaik dimulai dengan analisis kebutuhan yang menyeluruh untuk menentukan tujuan program yang nyata. Partisipasi wajib dalam program sama efektifnya dengan partisipasi sukarela. Program yang dikelola sendiri kurang efektif dibandingkan program berbasis pelatih. Program berbasis praktik lebih efektif daripada program berbasis informasi. Menyediakan masukan untuk peserta pelatihan akan meningkatkan efektivitas program. Program on-site atau di fasilitas perusahaan umumnya lebih efektif daripada program pelatihan off-site atau di luar fasilitas perusahaan. Program pelatihan kepemimpinan tatap muka lebih efektif daripada program berbasis virtual. Dan pelatihan kepemimpinan sama efektifnya untuk pemimpin tingkat senior maupun untuk tingkat yang lebih rendah. Mengelola program perubahan organisasi dengan perusahaan dari AT dan T dan Comcast dari Barnes & Noble dan McKinsey terganggu oleh pesaing digital. Reorganisasi semakin akrab tetapi sering gagal. McKinsey & Company mensurvei 1.800 eksekutif untuk mengidentifikasi mengapa reorganisasi gagal. Alasan teratas termasuk karyawan menolak perubahan, tidak cukupnya sumber daya yang dicurahkan untuk proyek tersebut, produktivitas individu menurun karena karyawan menjadi terganggu, pemimpin menolak perubahan, dan bagian organisasi berubah tetapi orang-orangnya masih bekerja sama. Bagaimanapun juga, perusahaan seringkali tidak punya banyak pilihan selain mengubah cara mereka melakukan sesuatu. Misalnya, Microsoft mengganti CEO-nya beberapa tahun yang lalu, kemudian melakukan reorganisasi, merubah strateginya untuk memasukkan penyediaan perangkat keras seperti tablet, dan lain-lain, serta melakukan perubahan personel lainnya. Oleh karena itu, perubahan organisasi dapat berdampak pada strategi, budaya, struktur, teknologi perusahaan, atau sikap dan keterampilan karyawannya. Proses perubahan Lewin. Psikolog Kurt Lewin merumuskan model untuk meringkas proses dasar untuk menerapkan perubahan dengan resistensi minimal. Proses Lewin terbagi menjadi 3 langkah. Yang pertama, mencairkan, yaitu mengurangi kekuatan yang berusaha mempertahankan status quo, biasanya dengan menghadirkan masalah atau peristiwa yang provokatif untuk membuat orang menyadari perlunya perubahan dan mencari solusi baru. Yang kedua, bergerak. Bergerak adalah mengembangkan perilaku, nilai, dan sikap baru. Dan yang ketiga ada pembekuan ulang. Pembekuan ulang itu membangun penguatan untuk memastikan organisasi tidak mundur ke cara semula dalam melakukan sesuatu, misalnya mengubah sistem intensif. Dalam praktiknya, untuk menghadapi sikap keras kepala karyawan, beberapa ahli menyarankan agar manajer menggunakan proses seperti berikut ini untuk menerapkan perubahan yang dapat membawa perubahan organisasi yang diinginkan di tempat kerja. Yang pertama, membangun rasa urgensi. Yang kedua, memobilisasi komitmen. Yang ketiga, buat koalisi pemandu. Yang keempat, kembangkan dan komunikasikan visi bersama. Yang kelima, bantu karyawan membuat perubahan. Yang keenam, tujuan pertama adalah untuk pencapaian jangka pendek yang dapat dicapai. Dan yang ketujuh, perkuat cara baru dalam melakukan sesuatu. Yang kedelapan, memantau dan menilai kemajuan.
menggunakan pengembangan organisasi atau bisa disingkat OD. Pengembangan organisasi adalah proses perubahan di mana karyawan merumuskan perubahan yang diperlukan dan menerapkannya, seringkali dengan bantuan konsultan terlatih. OD memiliki beberapa karakteristik yang membedakan, diantaranya pertama, biasanya melibatkan penelitian tindakan, yang berarti mengumpulkan data tentang kelompok, departemen atau organisasi, dan memberikan informasi kembali kepada karyawan sehingga mereka dapat menganalisisnya dan mengembangkan hipotesis tentang apa masalahnya. Yang kedua, menerapkan pengetahuan ilmu perilaku untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Yang ketiga, dapat mengubah organisasi ke arah tertentu atau menuju pemberdayaan, pemecahan masalah yang lebih baik, daya tanggap, kualitas kerja, dan efektivitas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mengevaluasi upaya pelatihan. Dua ahli berpendapat bahwa setelah menghabiskan 50 miliar US dollar untuk pelatihan dalam 1 tahun terakhir, pengusaha mendapatkan pengembalian yang buruk atas investasi mereka karena tidak mengarah pada kinerja organisasi yang lebih baik. Oleh karena itu, manajer harus mengevaluasi program pelatihan. Ada beberapa hal yang dapat diukur seperti reaksi peserta terhadap program, apa jika ada yang dipelajari peserta dari program, dan sejauh mana perilaku atau hasil kerja mereka berubah sebagai hasil dari program tersebut. Dalam satu survei lama terhadap sekitar 500 organisasi di Amerika Serikat, 77% mengevaluasi program pelatihan mereka dengan memunculkan reaksi, 36% mengevaluasi pembelajaran, dan sekitar 10% hingga 15% menilai perilaku dan atau hasil program. Bukti terbaru menunjukkan angka-angka ini mungkin tidak banyak berubah. Ada dua isu dasar yang harus diperhatikan ketika mengevaluasi program pelatihan. Yang pertama adalah desain studi evaluasi dan khususnya apakah akan menggunakan eksperimen terkontrol. Yang kedua adalah apa yang harus kita ukur. A. Merancang studi. Dalam memutuskan bagaimana merancang studi evaluasi, perhatian dasarnya adalah bagaimana kita bisa yakin bahwa pelatihan daripada atau katakanlah kenaikan upah di seluruh perusahaan menyebabkan hasil yang kita lihat. Oleh karena itu, eksperimen terkontrol adalah salah satu standar emas. Eksperimen terkontrol menggunakan grup pelatihan dan grup kontrol yang tidak menerima pelatihan. Data misalnya pada kuantitas penjualan atau kualitas layanan diperoleh baik sebelum dan setelah satu kelompok terkena pelatihan dan sebelum serta sesudah periode yang sesuai dalam kelompok kontrol. Hal ini membuat lebih mudah untuk menentukan sejauh mana setiap perusahaan dalam kinerja kelompok pelatihan dihasilkan dari pelatihan. Daripada beberapa perubahan di seluruh organisasi seperti kenaikan gaji. B. Efek pelatihan untuk diukur. Model evaluasi pelatihan Kirkpatrick yang banyak digunakan atau biasa dinamai untuk pengembangannya menyantumkan 4 efek pelatihan yang dapat diukur oleh pemberi kerja. Yang pertama ada reaksi, yang kedua mempelajari, yang ketiga perilaku, dan yang terakhir ada hasil. Mengevaluasi masing-masing ini sangat mudah, bisa dengan cara memberikan sampel kuesioner evaluasi atau menilai reaksi, atau Anda mungkin bisa menilai peserta pelatihan yang sedang belajar dengan menguji pengetahuan baru mereka. Untuk perubahan perilaku, mungkin menilai efektivitas program pelatihan penilaian kinerja pengawas dengan bertanya kepada bawahan orang itu, apakah atasan Anda memberi Anda contoh kinerja yang baik dan buruk ketika dia menilai kinerja Anda terbaru-baru ini. Terakhir, menilai secara langsung program pelatihan hasil dengan mengukur. Katakanlah presentasi pernyataan penelpon yang kemudian dijawab oleh peserta pelatihan call center dengan benar. Demikian pula perbandingan yang cermat antara biaya dan manfaat program pelatihan dapat memungkinkan tim sumber daya manusia untuk menghitung laba atas investasi program. Baiklah, sudah sampai di penghujung video nih teman-teman. Terima kasih banyak telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Have a nice day and goodbye.